Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini kita akan memasuki daring ke-12 ya. Nah, untuk daring 12 ini kita akan melanjutkan bab program linear. Jadi, bagi kalian yang belum menonton bab program linear, silahkan kalian tonton dulu videonya sampai selesai, dan selanjutnya kalian bisa menonton video ini. Oke, jadi pada video kali ini lanjutan dari bab program linear, yaitu di sini kita akan membahas bagaimana sih cara menentukan sistem pertidaksamaan dari sebuah daerah. Oke, jadi gambarnya itu sudah ada beserta daerah himpunan penyelesaiannya gitu. Dan di sini kita akan disuruh menentukan sistem dari pertidaksamaan sebuah daerah tersebut gitu. Jadi kebalikannya dari video kemarin. Kalau video kemarin itu kan sistem pertidaksamaannya itu sudah ada. Nah, di sana kita disuruh untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi kebalikan untuk soal pada video kali ini. Jadi menentukan sistem pertidaksamaan dari sebuah daerah ini, yang perlu kalian ingat itu adalah rumus dari persamaan garis. Jadi pada kelas 8 itu pasti kalian sudah mendapat pelajaran persamaan garis atau persamaan linear gitu ya. Nah, biasanya rumus yang dipakai itu adalah ini. Jadi rumus persamaan garis gitu ya. Itu persamaan ya. Nah, biasanya yang dipakai itu adalah X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Jadi ini yang harus kalian ingat ya. Nih, aku garis. Nah, gitu. Jadi harus diingat untuk rumus persamaan garis ini. Oke, supaya kalian lebih paham, akan aku tunjukkan contoh soal dari pembahasan kali ini ya. Nah, jadi ini contoh soalnya. Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah arsir berikut. Tunggu dulu, pasti di sini kalian bingung atau enggak bertanya-tanya. Untuk video kemarin itu kok yang daerah himpunan penyelesaiannya kenapa tidak diarsir, sedangkan pada contoh ini kenapa daerah himpunan penyelesaiannya diarsir. Oke, jadi gini ya. Pada video sebelumnya itu kan di sana kita disuruh mencari daerah himpunan penyelesaian. Nah, kalau kita arsir yang daerah himpunan penyelesaiannya, itu kan nanti garisnya banyak banget, dan di sana kalian pastinya akan kesulitan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Maka di sana aku kasih cara yang termudah, yaitu dengan membuat yang daerah himpunan penyelesaiannya itu kosong, tidak yang diarsir gitu. Nah, untuk contoh kali ini di sini kan beda ya. Kalau di sini kan gambarnya itu sudah ada, dan biasanya pada soal seperti ini memang yang daerah himpunan penyelesaiannya yang diarsir gitu. Jadi seperti itu ya. Biasanya contoh soalnya itu memang diarsir yang himpunan penyelesaiannya, yang daerahnya. Kalau gambarnya itu diketahui dulu gitu ya. Jadi tidak usah bingung ya. Oke. Jadi untuk contoh soal ini, yang pertama kali adalah seperti tadi, yaitu kalian harus hafal dulu rumus dari persamaan garis yang tadi ya. Yaitu rumus persamaan garis. Apa tadi? Ya, X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1.
Ini. Nah, selanjutnya di sini kan ini nih, kita lihat nih. Untuk ini yang sebelah sini ya. Ini ada garis 1. Aku namakan dia garis 1 ya. Kemudian yang di sini aku namakan dia garis 2. Nah, pokoknya yang mengelilingi daerah ini, mengelilingi daerah arsir ya. Garisnya kan yang dilewati ini sama ini, garis 1 sama garis 2. Kemudian ada di sini, sebelah sini, pada sumbu Y. Ini aku namakan dia garis 3. Gitu, ya. Jadi yang mengelilingi, garis yang mengelilingi daerah himpunan penyelesaian, gitu. Nah, selanjutnya kita cari satu persatu untuk sistem pertidaksamaannya. Oke, yang sebelah sini ya. Jadi untuk yang bagian 1 dulu, garis yang 1 dulu. Nah, pada garis 1 ini dia itu kan melalui titik ini 0,4 dan 6,0. Berarti di sini 0,4 dan 6,0 ya kan? Nah, kita masukkan ke rumus persamaan garis, yaitu X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, ini kita namakan X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Oke, X min X1 0 dibagi X2 nya 6 dikurangi X1 nya 0 sama dengan Y min Y1, Y1 nya 4 per Y2 nya 0 min Y1 4. Gini kan? Di sini tinggal X per 6 sama dengan Y min 4 per min 4. Di sini bisa kita kali silang, yaitu min 4X sama dengan 6Y min 24. Nah, di sini bisa kita bagi min 2 untuk menyederhanakan dan menghilangkan minus pada variabel X ya. Jadi di sini sisa 2X sama dengan min 3Y ya, ditambah 12. Nah, untuk variabel Y-nya kita pindah ruas. Jadi 2X ditambah 3Y sama dengan 12 ya. Oke. Karena sistem pertidaksamaan, maka tanda sama dengannya yang di sini kita rubah dia menjadi kurang dari atau lebih dari itu ya. Nah, kita lihat untuk yang garis pertama, garis 1 di sini. Garis 1 ini ya, garis 1. Nih, garis 1 ini. Garis 1 ini dia kan arsirannya itu ada di sebelah sini ya. Kalau sebelah sini kan berarti dia ada di sebelah kanan atau kiri? Ya, kiri ya. Kalau kiri berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan gitu. Nah, untuk yang pertama sudah selesai. Garis yang pertama ya. Sekarang kita masuk garis yang kedua. Sebelah sini. Garis yang kedua. Garis yang kedua itu dia melalui titik berapa tuh? Titik 0,2 dan titik 8,0. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Jadi X min X1, langsung saja ya. X min X1, X1 nya 0 dibagi X2 nya adalah 8 min X1 nya 0 sama dengan Y min Y1, Y1 nya adalah Y2 per Y2, Y2 itu 0 dikurangi Y1, 2. Gini ya. Kemudian di sini tinggal X per 8 sama dengan Y2 per min 2. Kita kali silang menjadi min 2X sama dengan 8Y min 16. Nah,
Untuk menghilangkan minusnya, di sini bisa kita bagi min 2 ya. Di sini tinggal X sama dengan min 4Y ditambah 8. Y-nya kita pindah ruas, jadi X ditambah 4Y sama dengan 8. Nah, untuk tanda sama dengannya kita rubah. Nah, kita lihat untuk garis yang kedua. Pada garis kedua ini, arsirannya itu ada di bagian sini nih. Nah, ini dia kan ada di bagian sini. Bagian sini kan. Nah, ini kanan atau kiri? Ya, itu adalah kanan. Kalau kanan berarti tandanya adalah lebih besar. Lebih besar sama dengan, ini tadi 4Y lebih besar sama dengan 8. Gitu ya. Jadi yang kedua sudah tahu pertidaksamaannya. Selanjutnya untuk yang garis ketiga. Nah, garis ketiga ini dia itu kan ada pada sumbu Y. Ada pada sumbu Y. Nah, kalau ada pada sumbu Y berarti ada di X sama dengan 0. Ya kan? Karena di sini pertidaksamaan, maka tanda sama dengannya kita rubah. Nah, untuk yang sumbu Y ini, dia itu kan ada di sebelah kanan ya. Kalau sebelah kanan, maka tandanya adalah lebih besar. Ini. Lebih besar sama dengan 0 gitu. Jadi, sudah kita ketahui bahwa ini di sini. Jadi, sistem pertidaksamaannya adalah yang pertama itu 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Yang kedua adalah X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 8. Yang ketiga yaitu X lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi sudah kita ketahui sistem pertidaksamaan dari sebuah daerah. Ya, sebuah daerah himpunan penyelesaian. Jadi sudah kita temukan sistem pertidaksamaannya. Gitu ya. Oke. Satu contoh soal lagi ya supaya lebih paham. Dan setelah ini kalian bisa coba untuk menyelesaikan soal yang lain gitu. Yang mana soal tersebut daerah himpunan penyelesaiannya itu sudah diketahui gitu ya. Oke, jadi pada contoh yang kedua ini soalnya adalah tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah arsir berikut. Caranya sama ya. Nah, untuk soal ini yang pertama kita tentukan garis-garisnya dulu ya. Ada berapa garis yang mengelilingi daerah arsir ini? Oke, di sini yang pertama ya. Ini aku namakan garis pertama yang sebelah sini. Kemudian ini yang kedua, kemudian ini ya, ini yang ketiga, terus nah ini di sumbu X ini kan batasnya ini ya, yang ini nih, ini kan ada batasnya nih. Nah, ini ada di sumbu X ya. Ini adalah garis yang keempat. Terus nah yang di sini ini juga pembatas, juga merupakan garis yang membatasi daerah arsir kan, maka itu merupakan garis yang kelima gitu ya. Nah, kita cari satu-satu dengan menggunakan rumus yang tadi, persamaan garis. Oke, yang pertama dulu nih. Garis yang pertama itu melalui titik ini ya 0,8 dan ini
5,0 ya kan, ini loh 0,8 kan di sini, kemudian di sini 5,0 ya. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi apa? Ya, X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Oke, X min X1 nya 0 dibagi X2 nya 5 min 0 sama dengan Y min Y1 nya 8 per Y2 nya 0 min 8. X per 5 sama dengan Y min 8 per min 8. Oke, kali silang jadi min 8X sama dengan 5Y min 40. Oke, jadi kita hilangkan minusnya, kita bagi min 1 supaya minnya hilang, menjadi 8X sama dengan min 5Y ditambah 40. Variabel Y nya kita pindah ruas, jadinya 8X ditambah 5Y sama dengan 40. Nah, tanda sama dengannya kita rubah nih. Kita lihat yang garis bagian satu ini. Nah, arsirannya itu atau daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di sebelah sini, ya kan? Kalau sebelah sini maka dia kanan atau kiri? Ya, dia ada di sebelah kiri. Jadi di sini tandanya itu menjadi kurang dari sama dengan itu. Kemudian kita masuk ke garis yang kedua. Garis yang kedua ini dia itu melewati titik nol koma 4 dan 1,7. Langsung saja ya, X min X1 nya 0 dibagi X2 nya 1 min 0 sama dengan Y min Y1 nya 4 per Y2 nya 7 min 4. Jadinya X per 1 sama dengan Y min 4 per 7 kurangi 4 itu 3 ya. Jadi kita kalikan silang menjadi 3X sama dengan Y min 4. 3X min Y sama dengan min 4. Nah, sama dengannya kita rubah tandanya menjadi, nah kita perhatikan untuk yang garis kedua ini. Ya, garis kedua ini. Dia itu arsirannya ada di sebelah sini. Nah, ini kanan atau kiri? Nah, itu adalah kanan. Kalau kanan berarti tandanya adalah lebih besar sama dengan ya. Lebih besar sama dengan. Nah, ini untuk garis yang kedua. Sekarang untuk garis yang ketiga. Garis yang ketiga. Garis yang ketiga di sini dia itu melalui, nah ini 1,0 dan 4,2 ya kan? Nih. Ini 1,0 dan 4,2 ya kan, di sini titiknya nih. Ya, gitu ya. Oke, kita langsung masukkan ke rumus. X min X1 nya 1 per X2 nya 4 min 1 sama dengan Y min Y1 nya 0 dibagi Y2 nya 2 min Y1 nya 0. Jadi X min 1 per 3 sama dengan Y per 2. Kita kalikan silang menjadi 2X min 2 ya kan, ini kali ini kali ini sama dengan 3Y. 2X 3Y nya kita pindah ruas ke kiri, min 2 nya kita pindah ruas ke kanan, jadinya min 3Y sama dengan 2. Nah, untuk tanda sama dengannya kita rubah. Nah, kita lihat untuk bagian garis yang ketiga. Nah, garis ketiga ini arsirannya ada di sebelah sini. Ini kanan atau kiri?
Ya, ini adalah kiri. Oke. Kalau kiri, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan, gitu ya. Yang ketiga sudah selesai. Selanjutnya kita masuk yang garis keempat. Garis keempat ini dia itu ada di sumbu X, ya. Kalau di sumbu X, maka Y-nya tadi berapa? Ya, Y-nya sama dengan 0. Nah, tanda sama dengannya kita rubah. Nah, ini kan. Nah, ini ada di sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Nah, garis Y-nya dia ada di sini nih, arsirannya. Nah, berarti dia ada di sebelah kanan ya. Kalau kanan, maka tandanya lebih besar sama dengan. Nah, untuk garis yang kelima ini, dia ada di sumbu Y. Kalau di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, sama dengannya kita rubah. Kita lihat untuk yang bagian sini. Nah, ini kan, dia ada di sebelah sini, di atas. Kalau dia di atas, maka nanti tandanya itu lebih besar sama dengan ya. Tandanya lebih besar sama dengan 0 gitu. Oke, jadi kita sudah menemukan sistem pertidaksamaannya ya. Jadi yang pertama itu adalah ini. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga ya. Terus ini yang keempat. Dan ini yang kelima. Jadi itu merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya, gitu ya. Oke, jadi itu tadi dua contoh soal untuk menentukan sistem pertidaksamaan jika daerah himpunan penyelesaiannya itu sudah diketahui. Semoga kalian bisa paham dengan adanya dua contoh soal ini. Dan apabila kalian masih bingung, silakan kalian ulangi lagi videonya dan kalian pahami, simak baik-baik, jangan di skip-skip supaya kalian tidak salah paham, begitu ya. Dan apabila kalian ingin aku bahas soal yang lain, kalian bisa komen di bawah soal seperti apa yang mau kalian aku bahas. Oke, sekali lagi semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa setelah menonton video ini kalian buka buku kalian, buku paket ataupun LKS kalian kerjakan soal-soalnya, soal-soal yang seperti ini yang menentukan sistem pertidaksamaan jika daerah himpunan penyelesaiannya itu sudah diketahui gitu. Jadi banyak-banyakin aja latihan soal supaya kalian itu lebih jago, lebih mahir dalam mengerjakan soal-soal seperti ini gitu ya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini saja ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, like video ini ya, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.